Wanita lansia dirampok, emas puluhan gram dilucuti. Acu dan solar mesin pompa polder air digondol pencuri. Disergap polisi, pelaku begal lompat ke sungai. Modus menolong pria gasak motor korban kecelakaan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Selis Regar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana seorang wanita lansia menjadi korban perampokan di rumahnya di Desa Pangkalapari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 17 Februari 2026. Emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin, dan kalung yang dipakai korban dilucuti pelaku. Nasib palang dialami Mak Junsinah berusia 60 tahun, warga Blok Sigar Kupat, Desa Pangkalapari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Wanita lansia ini menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin, dan kalungnya dilucuti di bawah ancaman dibunuh pelaku pada Selasa 17 Februari 2026 dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku memasuki rumah korban dengan mencongkel jendela rumah depan saat korban tinggal di rumahnya sendirian tanpa ditemani keluarganya. Saat itu, mulut korban dibekap tangan kiri pelaku dan perhiasan emas yang dipakai korban dilucuti pelaku menggunakan tangan kanannya. Usai menggondol emas, pelaku kemudian kabur melalui jendela depan rumah korban di keheningan malam. Atas peristiwa ini, korban kemudian melapor ke aparat pemerintah Desa Pangkalanpari dan ditindaklanjuti ke Polsek Jati 7 guna dilakukan penyelidikan. Aparat kepolisian sektor Jati 7 dan Polres Majalengka kemudian melakukan olah TKP dan mencari sidik jari pelaku. Kemeko kita ditutupi karo tangan, kono nang wong ko. Karo wonge nggo brayang nang gulu, kalung kuningan. Karo kita konflik teriak-teriak tak bunuh konon. Berarti ngancam-ngancam Ibu ya? Iya, kon tadi kita naku wis beli ngomong apa tindak ngomong rewek. Sementara itu, Kaur Umum Desa Pangkalanpari, Lukman, menjelaskan saat menerima laporan pelaku sudah jauh. Namun aparat kepolisian langsung menindaklanjuti kejadian ini untuk segera dilakukan penyelidikan. Ada warga laporan ke pos keamanan, aku langsung ke TKP ke sini. Ya udah, pelakunya udah jauh. Udah gitu aja dari pihak desa. Terus pagi lapor sama kepolisian, alhamdulillah pihak kepolisian langsung ke sini. Kalau info dari warga apa Pak kehilangan? Kehilangan berupa emas, gelang, cincin, kalung, ya sekitar 50 jutaan kalau di total. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di rumah pompa polder air yang berada di perumahan Villa Indah Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku membawa kabur 2 acu serta menguras solar mesin pompa polder air yang biasa digunakan saat banjir melanda permukiman. Dua aki dan 20 liter solar yang berada di rumah pompa polder di perumahan Villa Indah Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat, raib. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian terjadi saat lokasi dalam keadaan sepi. Barang yang dicuri ini berfungsi menampung air banjir dari pemukiman warga sebelum dialirkan ke Kalimangseng. Tahunnya Pak, pencurian? Tanggal 15. Oh, 15 Februari ya. Itu apa aja Pak yang dicuri Pak? Aki 2 biji, sama solar disedot semua dihabisin. Berapa liter Pak solar? Wah, kurang tahu saya, itu penuh itu solar. Diperkirakan ada berapa? 5 liter lebih? Bisa 20 liter lebih itu. 20 liter. Ini berarti baru pertama kali kejadian apa udah sering Pak? Ini yang hilang ini udah 2 kali nih Aki. Sementara penjaga rumah pompa polder air mengatakan pelaku masuk dengan cara merusak gembok dan mengambil 2 aki dan 20 liter solar. Menurut dia, aksi pencurian ini sudah terjadi berkali-kali.
Sebelumnya, sejumlah peralatan seperti sanyo, aki, dan barang lain yang bisa dijual juga pernah hilang. Aki kayaknya sama Aki 2 biji. ya aki 2 biji. Sama apa Pak? Solar Ya. disedot ya. Solar kayaknya sedikit. Solar kira-kira berapa liter? 20 literan. 20 liter? Iya. Kalau pelaku itu masuk pakai apa, Pak? Hah? Pelaku masuk pakai dugaannya? Dirusakin, gembok Gembok, dirusakin. Pakai linggis rasanya itu ya. Hah? Pakainya apa, Pakai Pak? tang kayaknya saya lihat. Jadi Tang ya? iya, jadi dia punya gembok sudah nggak bisa pakai lagi. Bukan pakai cairan kimia, Bukan. Ada pakai cairan kimia Ada juga? Iya, bagian dalam pakai cairan kimia kayaknya, nggak bukan. Kayak dia punya gemboknya yang agak bagus punya. Jadi dia pakai cairan kimia itu. Pak ini kejadian baru pertama Pak? Bukan baru pertama, saya punya sanyo banyak yang hilang deh. Kalau di sini sudah banyak yang hilang. Udah berapa kali? Nah, sudah berapa kali? Berapa Pak? Udah berapa kali? Di Hah? polder ini udah berapa kali Pak? Ada 3 kali kali. 3 kali hilang. ya? Dan aki semua yang diambil. Hah? Aki, sanyo, semua yang ada di situ yang bisa dijadiin duit, ya mereka ambil. Itu kalau satu aki itu diperkirakan harganya berapa? Yang baru aja sudah 1,2. Kalau Iya. dua bisa 3 juta. 1,2. 1.200.000. Itu baik 80 ampere ya, jadi dia lebih mahal. Nah, kalau ini hilang tuh laporannya ke RW apa ke Pemkot atau gimana sih Pak? Aku dari sana nggak mau tahu, ke warga dong, ke RW. Jadi RW. RW yang langsung beli, baru RW beli satu yang 80 ampere baru. Saya bawa pulang sekarang, akhirnya saya bawa pulang ke rumah. Saya kurang nyaman taruh di sini. Akibat pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah, dan saat ini baru 1 aki yang diganti. Kasus pencurian kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaku begal bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan nekat melompat ke sungai di belakang rumahnya saat polisi hendak menangkapnya. Pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah mendengar tembakan peringatan dari polisi. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan petugas saat mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan di rumahnya di kawasan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri dengan cara melompat ke sungai di belakang rumahnya dan berenang sejauh 2 meter. Namun pelaku akhirnya menyerah setelah polisi mengepung rumah pelaku dari segala arah. Pelaku SK, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus pencurian dan kekerasan. Pelaku diduga membegal seorang pengendara di atas jembatan Musi 4 Palembang pada Sabtu 13 Februari 2026 lalu. Korban yang saat itu tengah berkendara seorang diri ditendang oleh pelaku hingga terjatuh dan terluka. Pelaku lalu mengambil uang dan motor korban dengan menodongkan senjata api hingga korban ketakutan. Motor korban lalu dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api yang ternyata hanya senjata mainan. Waktu kejar-kejaran pelaku sempat menceburkan diri ke sungai. Melarikan diri ke sungai. Tapi berhasil ditangkap ya Bang? Alhamdulillah sudah berhasil ya kita tangkap. Bang, pelaku katanya mempunyai senjata Bang. Senjata itu jenis apa sih? Untuk senjata api itu mainan ya, mainan. Modusnya seperti apa waktu dia? Untuk modusnya melaksanakan penyetopan ya, di stop, korbannya di stop, rame-rame kemudian diancam dengan menggunakan diduga senjata api. Ternyata setelah dicek mainan ya, kemudian menendang korban dan mengambil 1 unit sepeda motor beserta uang. Korbannya itu terluka ya Bang? Ya, korbannya mengalami luka di bagian tangan, kepala, dan kaki. Polisi masih memburu pelaku lainnya berinisial Y yang masih bebas berkeliaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas di depan halte Dom samping Pelabuhan Pelni Sorong pada Senin sore 16 Februari 2026. Naas ya pemirsa, sepeda motor korban Raib dibawa lari pencuri saat korban hendak diberikan pertolongan oleh warga sekitar. Kecelakaan sepeda motor terjadi di depan halte Dom tepat di samping Pelabuhan Pelni Sorong Senin sore 16 Februari 2026. Pengendara motor tergeletak dan diberikan pertolongan warga sekitar. Naasnya saat korban sedang diberikan pertolongan, seorang pencuri terlihat nekat membawa lari sepeda motor korban yang terjatuh. Warga geram dan mengutuk perbuatan pencuri yang memanfaatkan momentum kecelakaan untuk mencuri kendaraan sepeda motor. Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti dan mengungkap pelaku pencurian ini. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Kepolisian Sektor Tangerang masih mendalami motif penemuan jenazah seorang pemuda di areal Mall Tang City, Kota Tangerang, Banten. Dugaan sementara pemuda ini nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 3 area parkir P6.
CCTV Multang City merekam seorang mahasiswa berinisial AHM di dekat pagar pembatas lantai 3 area parkir P6 Multang City. Rekaman ini menunjukkan detik-detik terakhir sebelum akhirnya pemuda ini ditemukan petugas keamanan tewas di lantai dasar gedung Multang City. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di bagian kepala. Polisi dari tim identifikasi Polres Metro Tangerang Kota melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah barang bukti milik korban. Dugaan sementara, korban nekat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Kapolsek Tangerang, Kompol Suyatno mengatakan masih mendalami motif korban nekat melompat. Polisi meminta pihak Multang City untuk memberikan pagar tambahan di areal parkir sebagai penghalang agar tidak terjadi kejadian serupa di kemudian hari. Sekira jam 16.45 ya, ditemukan seorang laki-laki ataupun pemuda berinisial AHM ya, ditemukan meninggal di lantai ataupun di luar Tang City ya. Nah, kemudian untuk korban meninggal dunia. Untuk motif kita sampai saat ini masih mendalami, jadi kita belum bisa menentukan motifnya. Ya, lagi kita dalami. Lanjut, kami sudah menyampaikan juga kepada pihak Tang City untuk selalu berupaya memberikan keamanan ya, yaitu masing-masing lantai parkiran biar ada pagar pembatas ya, sehingga untuk mempersulit jika ada orang mungkin mau loncat ataupun mau yang lain bagaimana, sehingga bisa terhalang. Selanjutnya, jenazah AHM dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Kabupaten Tangerang guna proses autopsi. Petugas mengembalikan barang bukti berupa surat yang diduga berisi pesan terakhir, kunci motor, telepon genggam, serta sandal milik korban kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Mojokerto Kota menggelar rekonstruksi kasus pembobolan toko retail Alfamart di Kedundung, Kota Mojokerto pada Senin 16 Februari 2026. Rekonstruksi digelar untuk memperagakan aksi pencurian yang dilakukan tersangka pada Januari lalu. Tersangka berinisial MIG berusia 26 tahun dihadirkan langsung ke tempat kejadian perkara dengan mengenakan baju tahanan. Dalam rekonstruksi, tersangka memeragakan seluruh rangkaian aksi pencurian yang dilakukannya. Peristiwa pencurian ini terjadi pada Jumat 23 Januari 2026 dini hari. Saat itu kondisi toko dalam keadaan tutup. Tersangka yang berprofesi sebagai pengamen masuk ke dalam toko dengan cara memanjat pohon beringin di depan toko. Setelah itu, pelaku menjebol plafon untuk masuk ke dalam area toko. Setelah berhasil masuk, tersangka mengambil uang tunai sebesar Rp700.000 di laci kasir, serta 1 unit telepon genggam merek Samsung. Sejumlah barang lain seperti kartu perdana dan rokok di area etalase kasir juga turut digasak. Total kerugian akibat aksi pencurian ini ditaksir mencapai Rp3 juta. Sebelum meninggalkan lokasi, tersangka sempat meminum minuman yang ada di dalam kulkas toko. Pelaku kemudian melarikan diri melalui jalur yang sama. Setelah melakukan penyelidikan, petugas berhasil menangkap tersangka pada Sabtu, 11 Februari 2026 di rumah pacarnya yang berada di Kabupaten Jombang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tentang pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Bagus Paulana, tim redaksi Info TV melaporkan. Seorang pria diringkus polisi usai dilaporkan menyetubuhi seorang mahasiswi di Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku beristri ini mengaku bujang dan berjanji akan bertanggung jawab. Setelah korban hamil, pelaku pun menghilang tanpa jejak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Jatan Satreskrim Polres Goa menggerebek kediaman RM di Jalan Bonto Tene, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pria berusia 32 tahun ini tak berkutik saat petugas menjemput paksa dirinya atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial SA yang masih berusia 21 tahun. Saat proses penangkapan, pelaku sempat mengelak dan membantah tudingan petugas. Usai diamankan, RM langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polres Goa untuk diinterogasi. Meski sempat
sempat bersandiwara, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatan bejatnya terhadap korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan pelaku pada Desember 2025 lalu. Berdasarkan keterangan korban, aksi bejat pelaku terjadi di kamar kos di wilayah Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku merayu korban dengan mengaku masih lajang dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun saat korban dinyatakan hamil 3 bulan, pelaku justru menghilang dan memutus komunikasi. Belakangan baru diketahui jika RM sebenarnya sudah memiliki istri sah. Unit PPA bersama dengan anggota Reskrim yang di backup dengan anggota Jatangras mengamankan terduga pelaku dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus bahwasannya dia belum mempunyai istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Terus saat ini pelaku dibawa kemana? Terduga pelaku telah diamankan di Polres Goa, Polda Sulsel. Kalau motifnya sendiri bisa terjadi Untuk motifnya sendiri, bahwasannya terduga pelaku tidak memberitahukan bahwasannya dia memiliki istri dan dia mengatakan kepada korban dia tidak memiliki istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Kalau untuk kronologi, suasana di rumah tadi sepi karena sudah malam dan kami datang ke rumah terduga pelaku dengan dasar laporan polisi yang kami terima. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. RM terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Di mana menjelang bulan suci Ramadan, Kepolisian Resort Serang mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Operasi ini menyasar peredaran narkoba, minuman keras, serta tempat penginapan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat. Guna menciptakan situasi kondusif menjelang Ramadan, personil gabungan Polres Serang menggelar razia besar-besaran pada Senin malam. Sasaran utama operasi adalah sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan yang rawan penyalahgunaan narkoba. Di lokasi hiburan malam, petugas memeriksa ketat barang bawaan serta identitas para pengunjung. Polisi menegaskan akan menindak tegas siapapun yang kedapatan membawa barang-barang haram maupun obat-obatan terlarang. Tak hanya itu, petugas juga menyisir sejumlah penginapan dan hotel di wilayah Kecamatan Cikade. Setiap kamar diperiksa dengan teliti, di mana penghuni diwajibkan menunjukkan identitas diri secara resmi kepada petugas. Kami Polres Serang melaksanakan kegiatan KRYD. KRYD untuk kegiatan awal dilaksanakan apel pada pukul 21.00. Kemudian dalam hal ini yaitu dalam persiapan menjelang untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian untuk target lokasi pada malam ini, yang pertama yaitu kami menghampiri hotel atau penginapan, yang dimana di tempat tersebut kami melaksanakan pemeriksaan terhadap pengunjung di hotel tersebut. Yang paling penting yang kami periksa adalah tentang identitas. Kemudian tempat kedua yang kami kunjungi yaitu tempat hiburan malam. Untuk sasarannya yaitu sama, tentang identitas dan untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan seperti perjudian, barang-barang terlarang ataupun yang lainnya. Kemudian di situ kami juga menghimbau supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif karena ini sudah menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Meski dalam razia kali ini tidak ditemukan adanya narkoba, polisi tetap memberikan imbauan keras kepada pengelola usaha agar mematuhi aturan pemerintah. Operasi serupa akan terus digalakan secara berkala hingga memasuki bulan suci Ramadan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sesosok mayat bayi perempuan terbungkus kain ditemukan di tempat pembuangan sampah RW 11, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang 15 Februari 2026. Petugas Reskrim Polsek Durensawit langsung melakukan penelusuran lokasi, mencari saksi, dan memeriksa kamera CCTV di lokasi. Petugas pengangkut sampah dikejutkan dengan sesosok bayi perempuan sudah tak bernyawa saat sedang membongkar gerobak sampah di TPS RW 11, Kelurahan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu siang. Bayi yang ditemukan terbungkus kain ini diperkirakan baru berusia sebulan.
Usai menemukan korban, petugas pengangkut sampah ini kemudian melaporkan ke pengurus lingkungan dan petugas kepolisian setempat. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kemudian melakukan identifikasi dan membawa jasad bayi malang ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Saya narik, itu gerobak sampah itu kan kosong. Pas narik ke bendahara, terus saya tarik semua tuh sampah. Saya nggak tahu penjelasan itu, nggak tahu apa saya nggak tahu. Pas nyampe sini, saya menurunkan ada orang gitu, ada bayi tuh. Makanya saya langsung sama teman saya langsung suruh telepon ke PRT dan semuanya sama Pak RW. Lokasi dari bendahara. Udah bendahara. RT saya, RT 4. Di halaman apa di apa? Halaman lokasi. Isinya apa aja selain bayi? Iya, namanya sampah biasa aja, Pak. Penuh ya? Ya penuh. Pas saya turunin sampah itu, kok ada orang, ada bayi gitu. Ini kira-kira umurnya berapa nih bayi? Lah nggak tahu deh, Pak, kalau masih umur. Jenisnya perempuan, Pak. Lapor. Kita laporan langsung ke RT saya dan pihak KRW saya. Jadi ketahuan setelah sampai tempat pembuangan sampah. Iya. Selanjutnya petugas Reskrim Polsek Durensawit melakukan penelusuran lokasi, mencari dan memeriksa saksi. Kasus penemuan mayat bayi ditangani petugas kepolisian sektor Durensawit. Petugas kebersihan saya nelpon saya melaporkan bahwa ditemukan mayat bayi perempuan di tempat pembuangan sampah. Itu umurnya berapa kira-kira? Mungkin sekitar 1 bulan. Jadi kebetulan tukang sampah kita ini emang narik sampah di lingkungan saya dan tiba-tiba pas dibuang di sini sudah ditemukan mayat bayi setelah dibuang. Pas dituang sama petugas kebersihan saya tiba-tiba ditemukan buntelan kain, ada mayat perempuan bayi. Mungkin kalau curiga saya juga belum paham ya, karena posisinya dia udah buntelan gitu tuh kain, bungkus kain gitu. Telepon ke saya sebagai Pak RT, langsung saya lapor ke pihak yang berwajib. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi puluhan anggota gangster bersenjata tajam yang menyerang permukiman warga di Kabupaten Tangerang, Banten terekam jelas oleh kamera CCTV. Dalam insiden yang terjadi di 2 lokasi berbeda, 2 orang warga mengalami luka serius usai terkena sabetan senjata tajam di bagian kaki dan juga tangan. Rekaman CCTV memperlihatkan saat puluhan anggota gangster mendatangi permukiman di Kecamatan Pagedagan, Kabupaten Tangerang pada Minggu 15 Februari 2026. Kelompok ini terlihat membawa senjata tajam dan langsung menyerang warga yang berada di pinggir jalan. Usai berbuat onar di Pagedagan, gangster tersebut bergeser ke Kecamatan Legok dan masuk ke gang sempit. Warga yang sedang melakukan siskamling sontak panik berlarian. Naas 2 warga terkena sabetan parang karena terlambat menyelamatkan diri. Salah satu korban yang juga ketua RT setempat mengatakan, para pelaku menyerang secara tiba-tiba dengan membawa senjata tajam berukuran panjang. Ya lari lah, kita kan panik, takut juga kan mati konyol gitu kan Pak. Itu pakai apa dia itu Pak? Ya pakai parangnya sekitar 2 meteran lah. Parang ini kan ya tau lah, parang dia suka gangster kayak begitu. Ini warga saya harus selamat aja gitu kan. Jadi berarti tipe-tipe nyerang itu ke warga? Ya dia warga kita sedikit, dia lebih banyak gitu kan ya. Ya kita nggak antisipasi, ya kita kalah lah, mundur gitu kan, dipukul mundur ya kita ya, mundur lah, intinya begitu sih. Itu lukanya apa Pak lukanya? Ya lukanya sih cuman tangan lah, cuman kayak begitu. Korban mengalami luka di bagian tangan saat berusaha menghalau serangan pelaku. Meski sempat terlibat bentrokan sengit, warga berhasil mengepung dan mengamankan 14 anggota gangster tersebut. Pelaku yang tertangkap kini telah diserahkan ke Mapolsek Pagedagan guna proses hukum lebih lanjut. Pihak kepolisian kini masih mengejar anggota gangster lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di wilayah Bekasi Utara. Motor milik warga Raib dalam hitungan detik saat diparkir di depan minimarket pada Minggu siang 15 Februari 2026.
Satu unit sepeda motor hilang di parkiran minimarket di wilayah Bekasi Utara pada Minggu siang 15 Februari 2026. Saat kejadian, pemilik motor yang merupakan seorang ibu bersama anaknya tengah berbelanja di dalam minimarket. Tanpa disadari, pelaku dengan cepat membawa kabur kendaraan yang terparkir di area depan toko. Dalam rekaman CCTV untuk membawa lari motor incaran, pelaku beraksi hanya dalam hitungan detik. Masyarakat diimbau agar selalu pastikan menggunakan kunci ganda dan memilih area parkir yang mudah terpantau. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Viral di media sosial, SDN Karadena 01 Cibinong Bogor dibobol maling. Puluhan perangkat elektronik mulai komputer hingga tablet raib digondol pelaku. Viral di media sosial, SDN Karadena 01 Cibinong Bogor dibobol maling. Peristiwa itu disebut terjadi pada Senin 16 Februari 2026. Dalam video yang beredar dinarasikan bahwa sebanyak 24 perangkat komputer hilang. Selain itu, perangkat lain adalah 60 tablet, TV, pengeras suara, proyektor, penanak nasi, hingga tabung LPG 3 kg hilang digondol pelaku. Humas SDN Karadena 01, Robi, membenarkan adanya aksi pembobolan yang terjadi di sekolah tersebut. Namun kata Robi, dari hasil rekaman CCTV, terlihat ada 2 orang yang beraksi melakukan pencurian. Robi menyebut kehilangan sejumlah barang berharga itu membuat sekolah mengalami kerugian mencapai ratusan juta. Robi menambahkan saat ini sekolah telah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian untuk mencari keberadaan pelaku pencurian. Dimintai konfirmasi terpisah, Kapolsek Cibinong Kompol Joni Handoko mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kejadian itu. Meski begitu, polisi sudah turun memeriksa lokasi kejadian, penyidik tengah melakukan pengecekan rekaman kamera CCTV dan memeriksa saksi-saksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gagal mencuri gas LPG, seorang pencuri menggasak telepon genggam di salah satu kios ayam goreng serundeng, Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku masuk melalui pintu depan yang lupa dikunci oleh pemilik kios. Dalam rekaman CCTV, seorang pria melangkah perlahan sambil mengamati situasi. Pelaku pencurian ini bergerak cepat saat meyakini tidak ada orang di dalam kios ayam goreng. Melalui pintu kaca yang tidak terkunci, pelaku kemudian masuk dan sempat membuka sandal jepitnya agar langkah kakinya tidak terdengar. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Aksi pencurian ponsel milik karyawan ini terjadi di sebuah kios ayam goreng serundeng yang berlokasi di Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Pelaku semula diduga akan mencuri tabung gas LPG 12 kg, namun karena dalam kondisi dirantai, pelaku lalu beralih mengambil HP yang tergeletak di atas meja. Jadi posisi tokonya belum buka, terus ini dari karyawan sebelah lupa mengunci gitu. Pintu? Iya, pintunya lupa dikunci. Jadi pas belum buka toko berarti? Belum buka sama sekali, jadi belum kesini lah. Kayaknya orang lewat, terus dia mungkin ngincernya itu mau sasarannya tabung gas kayaknya. Terus dia pas ke dalam mau ngintip ada orang apa enggak, ternyata pintunya kegeser. Jadi kesempatan dia masuk ke dalam. Akibat kejadian ini, karyawan kios mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Lantaran cekcok masalah parkir kendaraan di perumahan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Akibatnya, korban mengalami luka bacok di punggung dan tangannya. Penganiayaan sadis terjadi di perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban, Arif Wicaksono, mengalami luka bacok di bagian punggung serta tangan akibat cekcok masalah parkir kendaraan dengan tetangganya. Cekcok dipicu lantaran kendaraan korban yang diparkir di depan rumah ibu mertuanya menghalangi pintu masuk garasi milik pelaku. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok. Usai pelaku menegur istri korban karena mobilnya menghalangi pintu masuk garasi pelaku. Pelaku yang tersulut emosi lalu membacok korban dengan parang di punggung dan tangannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat melerai, namun aksi kala pelaku tidak terbendung. Dan saat ini korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Penny Rizky Cintana, istri korban, mengatakan saat pelaku mendatanginya, pelaku sembari marah dan meminta suaminya agar menemui pelaku. Pelaku berdalih kalau dia sudah membunyikan klakson lebih dari 10 kali agar kendaraan korban dipindahkan. Yang awalnya tuh kan aku kan habis dari luar Kak. Nah jam 4:30, terus kan biasanya aku tuh pulang jam 5 ke rumah aku sendiri. Nah karena dari jam 4:30 itu ke jam 5 cuma setengah jam,
Jadi aku sengaja parkirkan mobil aku tuh di depan rumah mama, di depan gerbang. Nah, kan gerbangnya itu kan saat depan memang sama yang orang rumah si pelaku. Nah, karena itu tuh cuma sebentar, nggak lama sih, yang pelaku si Abi ini kan datang pakai mobilnya. Nah, katanya dia sudah ngelakson 10 kali, padahal nggak ada 10 kali. Mungkin dia ada ngelakson, tapi nggak banyak atau 2 kali kan. Nah, kita ini kan Kak di ruang tamu, kalau 10 kali kan nggak mungkin, aku tuh nggak dengar. Nah, kami kan lagi sambil ngobrol-ngobrol, terus nggak lama si Abi sama istrinya itu turun mobil sambil teriak, "Woi, mobil kau tuh, woi!" Besar Kak suaranya. Kami terkejut kan. Nah, terus kami keluar, nanyain, kenapa nggak bisa bilang pelan-pelan kayak gitu kan. Nah, si Abi ini marah-marah sama istrinya, sambil ngata-ngatain kami lah, ngata-ngatain bawa harta, segala macam kan, kayak gitu. Nah, kata orang tua saya tuh, biasa aja Bi, pelan-pelan kan bisa, ngomongnya baik-baik. Kan saya tahu Kak, saya memang salah, parkirnya tuh depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk gerbang dia kan. Nah, maksudnya kan kita kan tetangga tuh kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. "Bu, tolong mobilnya pecah mano," kan. Nah, jadi kan sudah selesai masalah yang tadi, aku WA suami kan, suami masih kerja posisinya. "Ini yang," kata aku, "ini orang depan masalahin masalah parkir," kata aku, "nanyain kamu," kayak gitu kan. "Mana suamimu?" kayak gitu, "suruh sini," kayak gitu. Nah, jadi suami saya datanglah di depan gerbang yang rumah si Abi itu. Bilangnya, "Kenapa kamu cari aku?" kayak gitu kan. "Siapa kamu?" kata si istrinya. "Ini suaminya Penny," kata suami itu kan. Nah, si Abi ini sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu dari dalam. Nah, kata suami saya itu dari dalam itu dia sudah bawa yang parang, betul, sudah bawa parang. Gak lama Pak RT datang sama ada tetangga pukul lah di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang pokat. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Saat ini, korban masih menjalani perawatan secara intensif dan belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Usai kejadian ini, pelaku melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kapal alami mati mesin, 2 nelayan berhasil diselamatkan di Maluku Tenggara. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Dua nelayan asal Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan setelah perahu ketinting yang mereka gunakan mengalami mati mesin dan terombang-ambing di perairan Laut Danar Kei Kecil, Maluku Utara, pada Senin 16 Februari 2026. Kedua nelayan tersebut diketahui bernama Hasan Matoan, 48 tahun, dan Ibrahim Matoan, 22 tahun. Mereka sebelumnya berangkat menggunakan perahu ketinting dari Pulau Kei Besar menuju Pulau Kei Kecil untuk mencari ikan. Namun naas, saat berada beberapa mil dari bibir pantai, mesin perahu yang mereka gunakan tiba-tiba mengalami kerusakan dan tidak dapat dihidupkan kembali. Akibatnya, perahu mereka terombang-ambing terbawa arus dan angin. Beruntung, pihak keluarga dengan cepat menghubungi tim SAR guna meminta bantuan. Hingga pada pukul 14.34 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di lokasi kejadian dan berhasil menemukan perahu ketinting tersebut serta 2 orang korban dalam keadaan selamat. Selanjutnya, kedua korban langsung dievakuasi menuju Kota Tual dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Info TV melaporkan. Kecelakaan maut ini terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9:12 di perlintasan kereta api kilometer 11, Desa Berumbung, Kecamatan Emranggen. Mobil minibus dengan nomor polisi H1051VA mengalami kondisi ringsek parah usai terseret sejauh 12 meter oleh kereta api Harina relasi Surabaya Pasar Turi menuju Bandung. Berdasarkan keterangan saksi, mobil yang dikemudikan oleh Sarmidi, warga Gayam Sari, Semarang, tetap melaju meski sudah diberikan peringatan oleh warga dan penjaga pos di sekitar lokasi.
Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras tidak dapat terhindarkan. Naas, pengemudi mobil meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka serius. Sementara itu, seorang penjaga pos berinisial YS yang berada di sekitar rel mengalami luka berat. Langsung dievakuasi oleh warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak KAI DAOP 4 Semarang mencatat, insiden ini menyebabkan kerusakan pada unit lokomotif dan kereta pembangkit, sehingga perjalanan KA Harlina mengalami keterlambatan hingga 102 menit. Jalur hilir pun sempat tertutup sementara hingga dinyatakan aman kembali pada pukul 11.26 siang. Tugas kepolisian dari Polres Demak yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pelita Anugrah. Proses evakuasi bangkai kendaraan sempat menjadi tontonan warga sekitar sebelum akhirnya berhasil dipindahkan agar tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta lainnya. Lisna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Korban diketahui berinisial JW berusia 35 tahun, seorang ibu rumah tangga warga desa Bulu Hadek. Saat kejadian, korban sedang mencari kerang bersama rekannya di Sungai Luan Boya. Berdasarkan keterangan kepolisian, kejadian bermula pada Minggu 15 Februari 2026 pagi, sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Korban dan rekannya turun ke sungai untuk mencari kerang. Namun sekitar pukul 11 siang, rekan korban merasa curiga karena tidak melihat keberadaan korban meski telah dipanggil berulang kali. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada warga dan keluarga korban. Pencarian melibatkan masyarakat, personil Polsek Teluk Dalam, personil Koramil, serta pemerintah kecamatan setempat. Hasilnya, sekitar pukul 14:30 korban ditemukan masih dalam cengkeraman mulut seekor buaya di pinggir sungai. Upaya evakuasi dilakukan dengan menggunakan peralatan sederhana guna melepaskan korban dari cengkeraman buaya. Korban berhasil dievakuasi namun dalam kondisi meninggal dunia. Kapolsek Teluk Dalam Ibda Zaidur membenarkan peristiwa ini dan menyatakan jasad almarhumah telah dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum Desa Bulu Hadek. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas di sekitar sungai seperti mencari kerang, memancing, atau mandi agar lebih waspada dan menghindari sementara perairan yang rawan kehadiran buaya. Sementara itu, Camat Teluk Dalam Andrik Dasandra menginstruksikan seluruh kepala desa untuk mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sekitar sungai dan muara. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Odong-odong ini terperosok ke dalam jurang sedalam 3 meter di Jalan Parigi Tarogong, Desa Mekarsari, Rumpin, Bogor, pada Senin siang 16 Februari 2026. Saat itu, odong-odong tengah melaju dari arah Parung Panjang usai mengantar rombongan berwisata. Menurut warga sekitar, odong-odong diduga tidak kuat menanjak saat melintasi tanjakan Tarogong. Akibatnya, kendaraan mundur dan terperosok ke jurang di perbatasan Kecamatan Rumpin dan Parung Panjang dengan kedalaman sekitar 3 meter. Saksi menyebut kendaraan dalam muatan penuh yang didominasi anak dan ibu warga Pedurenan, Gunung Sindur. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Para penumpang hanya mengalami luka lecet dan memar dan telah dibawa ke klinik di Cicangkal, Rumpin, guna mendapatkan perawatan. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di rumah pompa polder air yang berada di perumahan Villa Indah Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku membawa kabur 2 acu serta menguras solar mesin pompa polder air yang biasa digunakan saat banjir melanda permukiman. Dua aki dan 20 liter solar yang berada di rumah pompa polder di perumahan Villa Indah Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat, raib. Menurut salah seorang warga, aksi pencurian terjadi saat lokasi dalam keadaan sepi. Barang yang dicuri ini berfungsi menampung air banjir dari pemukiman warga sebelum dialirkan ke Kali Mangseng. Tahunya Pak, pencurian tanggal 15. Oh, 15 Februari ya. Itu apa aja Pak yang dicuri Pak? Aki 2 biji, sama solar disedot semua dihabisin. Berapa liter Pak solar? Wah, kurang tahu saya, itu penuh itu solar. Diperkirakan ada berapa? 5 liter lebih. Bisa 20 liter lebih itu. 20 liter. Ini berarti baru pertama kali kejadian apa udah sering Pak? Ini yang hilang ini udah 2 kali nih aki.
Sementara penjaga rumah pompa polder air mengatakan pelaku masuk dengan cara merusak gembok dan mengambil 2 aki dan 20 liter solar. Menurut dia, aksi pencurian ini sudah terjadi berkali-kali. Sebelumnya, sejumlah peralatan seperti sanyo, aki, dan barang lain yang bisa dijual juga pernah hilang. Aki kayaknya sama aki 2 biji. Ya, aki 2 biji. Sama apa, Pak? Solar disedot ya? Solar kayaknya sedikit. Solar kira-kira berapa liter, Pak? 20 literan. 20 liter? Iya. Kalau pelaku itu masuk pakai apa, Pak? Hah? Pelaku masuk pakai dugaannya? Dirusakin, gembok dirusakin. Pakai linggis rasanya itu ya? Pakainya apa, Pakai Pak? tang kayaknya saya lihat. Jadi Tang ya? iya, jadi dia punya gembok sudah nggak bisa pakai lagi. Bukan pakai cairan kimia, bukan? Ada pakai cairan kimia Ada juga. juga? Iya, bagian dalam pakai cairan kimia kayaknya, nggak bukan. Kayak dia punya gemboknya yang agak bagus punya. Jadi dia pakai cairan kimia itu. Pak, ini kejadian baru pertama, Pak? Baru pertama. Saya punya sanyo banyak yang hilang deh. Kalau di sini sudah banyak yang hilang. Udah berapa kali? Sudah berapa kali? Berapa, Pak? Udah berapa kali? Di polder ini udah berapa kali, Pak? Ada 3 kali kali. 3 kali ya? Dan aki semua yang diambil? Aki, sanyo, semua yang ada di situ yang bisa dijadiin duit, ya mereka ambil. Itu kalau satu aki itu diperkirakan harganya berapa? Yang baru aja sudah 1,2. Iya, bisa 3 juta. 1,2. 1.200.000. Itu baik 80 ampere ya, jadi dia lebih mahal. Kalau ini hilang tuh laporannya ke RW apa ke Pemkot atau gimana sih, Pak? Aku dari sana nggak mau tahu, ke warga dong, ke RW. Jadi RW yang langsung beli, baru RW beli satu yang 80 ampere baru. Saya bawa pulang sekarang, akinya saya bawa pulang ke rumah. Saya kurang nyaman taruh di sini. Akibat pencurian ini, kerugian ditaksir mencapai 3 juta rupiah, dan saat ini baru 1 aki yang diganti. Kasus pencurian kini ditangani Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pelaku begal bersenjata api di Palembang, Sumatera Selatan nekat melompat ke sungai di belakang rumahnya saat polisi hendak menangkapnya. Pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah mendengar tembakan peringatan dari polisi. Tembakan peringatan ke udara dilepaskan petugas saat mengejar pelaku pencurian dengan kekerasan di rumahnya di kawasan Panca Usaha, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Pelaku yang panik berusaha melarikan diri dengan cara melompat ke sungai di belakang rumahnya dan berenang sejauh 2 meter. Namun pelaku akhirnya menyerah setelah polisi mengepung rumah pelaku dari segala arah. Pelaku SK, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang ini sebelumnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus pencurian dan kekerasan. Pelaku diduga membegal seorang pengendara di atas jembatan Musi 4 Palembang pada Sabtu 13 Februari 2026 lalu. Korban yang saat itu tengah berkendara seorang diri ditendang oleh pelaku hingga terjatuh dan terluka. Pelaku lalu mengambil uang dan motor korban dengan menodongkan senjata api hingga korban ketakutan. Motor korban lalu dijual dengan harga 1,6 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata api yang ternyata hanya senjata mainan. Waktu kejar-kejaran pelaku sempat menceburkan diri ya, ke sungai. melarikan diri ke sungai. Tapi berhasil ditangkap ya, Bang? Alhamdulillah sudah berhasil ya kita tangkap. Bang, pelaku katanya mempunyai senjata, Bang. Senjata itu jenis apa sih? Untuk senjata api itu mainan ya, mainan. Modusnya seperti apa waktu dia? Untuk modusnya melaksanakan penyetopan ya, stop, korbannya di stop, rame-rame kemudian diancam dengan menggunakan diduga senjata api. Ternyata setelah dicek mainan ya, kemudian menendang korban dan mengambil 1 unit sepeda motor beserta uang. Korbannya itu terluka ya, Bang? Ya, korbannya mengalami luka di bagian tangan, kepala, dan kaki. Polisi masih memburu pelaku lainnya berinisial Y yang masih bebas berkeliaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dari seorang pengendara mengalami kecelakaan lalu lintas di depan halte Dom samping Pelabuhan Pelni Sorong pada Senin sore 16 Februari 2026. Naasnya pemirsa, sepeda motor korban Raib dibawa lari pencuri saat korban hendak diberikan pertolongan oleh warga sekitar. Kecelakaan sepeda motor terjadi di depan halte Dom tepat di samping Pelabuhan Pelni Sorong Senin sore 16 Februari 2026. Pengendara motor tergeletak dan diberikan pertolongan warga sekitar. Naasnya saat korban sedang diberikan pertolongan, seorang pencuri terlihat nekat membawa lari sepeda motor korban yang terjatuh. Warga geram dan mengutuk perbuatan pencuri yang memanfaatkan momentum kecelakaan untuk mencuri kendaraan sepeda motor. Pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti dan mengungkap pelaku pencurian ini. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Seorang wanita lansia menjadi korban perampokan di rumahnya di Desa Pangkalapari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat pada Selasa 17 Februari 2026. Emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin, dan kalung yang dipakai korban dilucuti pelaku. Nasib palang dialami Mak Junsinah berusia 60 tahun, warga Blok Sigar Kupat, Desa Pangkalapari, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Wanita lansia ini menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Emas seberat 20 gram berupa gelang, cincin, dan kalungnya dilucuti di bawah ancaman dibunuh pelaku pada Selasa 17 Februari 2026 dini hari pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pelaku memasuki rumah korban dengan mencongkel jendela rumah depan saat korban tinggal di rumahnya sendirian tanpa ditemani keluarganya. Saat itu, mulut korban dibekap tangan kiri pelaku dan perhiasan emas yang dipakai korban dilucuti pelaku menggunakan tangan kanannya. Usai menggondol emas, pelaku kemudian kabur melalui jendela depan rumah korban di keheningan malam. Atas peristiwa ini, korban kemudian melapor ke aparat pemerintah Desa Pangkalapari dan ditindaklanjuti ke Polsek Jati 7 guna dilakukan penyelidikan. Aparat kepolisian sektor Jati 7 dan Polres Majalengka kemudian melakukan olah TKP dan mencari sidik jari pelaku. Kemeko kita ditutupi karo tangan, kono nang wong to. Karo wong kok berayang nang gulu, kalung kuningan. Karo kita kon teriak-teriak tak bunuh konon. Berarti ngancam-ngancam Ibu ya? Iya, kon berarti kita naku wis beli ngomong ke tindak kalau rewek. Sementara itu, Kaur Umum Desa Pangkalapari, Lukman, menjelaskan saat menerima laporan pelaku sudah jauh. Namun aparat kepolisian langsung menindaklanjuti kejadian ini untuk segera dilakukan penyelidikan. Ada warga laporan ke pos keamanan, aku langsung ke TKP ke sini. Ya udah, pelakunya udah jauh. Udah gitu aja dari pihak desa. Terus pagi lapor sama kepolisian, alhamdulillah pihak kepolisian langsung ke sini. Kalau info dari warga apa Pak kehilangan? Kehilangan berupa emas, gelang, cincin, kalung, ya sekitar 50 jutaan kalau di total. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang pria diringkus polisi usai dilaporkan menyetubuhi seorang mahasiswi di Goa, Sulawesi Selatan. Modus pelaku beristri ini mengaku bujang dan berjanji akan bertanggung jawab. Setelah korban hamil, pelaku pun menghilang tanpa jejak. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Jatan Ras Satreskrim Polres Goa menggerebek kediaman RM di Jalan Bonto Tene, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pria berusia 32 tahun ini tak berkutik saat petugas menjemput paksa dirinya atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang mahasiswi berinisial SA yang masih berusia 21 tahun. Saat proses penangkapan, pelaku sempat mengelak dan membantah tudingan petugas. Usai diamankan, RM langsung digelandang ke ruang penyidik Satreskrim Polres Goa untuk diinterogasi. Meski sempat bersandiwara, pelaku akhirnya mengakui semua perbuatan bejatnya terhadap korban. Kasus ini terungkap setelah korban melaporkan pelaku pada Desember 2025 lalu. Berdasarkan keterangan korban, aksi bejat pelaku terjadi di kamar kos di wilayah Goa. Saat melancarkan aksinya, pelaku merayu korban dengan mengaku masih lajang dan berjanji akan bertanggung jawab. Namun saat korban dinyatakan hamil 3 bulan, pelaku justru menghilang dan memutus komunikasi. Belakangan baru diketahui jika RM sebenarnya sudah memiliki istri sah. Unit PPA bersama dengan anggota reskrim yang di-backup dengan anggota Jatan Ras mengamankan terduga pelaku dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan modus bahwasannya dia belum mempunyai istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Terus saat ini pelaku dibawa kemana? Terduga pelaku telah diamankan di Polres Goa, Polda Sulsel. Kalau motifnya sendiri bisa terjadi Untuk motifnya sendiri, bahwasannya terduga pelaku tidak memberitahukan bahwasannya dia memiliki istri dan dia mengatakan kepada korban dia tidak memiliki istri dan akan bertanggung jawab apabila korban hamil. Kalau untuk kronologi, suasana di rumah tadi sepi karena sudah malam dan kami datang ke rumah terduga pelaku dengan dasar laporan polisi yang kami terima. Atas perbuatannya, pelaku kini dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. RM terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya pemirsa, di mana mobil minibus dihantam kereta api Harina di perlintasan sebidang tanpa palang pintu Desa Brumbung, Kecamatan Meragen, Kabupaten Demak.
Pengemudi mobil tewas di tempat, sementara seorang penjaga pos mengalami luka berat akibat tersambar minibus yang terpental. Kecelakaan maut ini terjadi pada Minggu pagi sekitar pukul 9:12 di perlintasan kereta api kilometer 11, Desa Berumbung, Kecamatan Emranggen. Mobil minibus dengan nomor polisi H1051VA mengalami kondisi ringsek parah usai terseret sejauh 12 meter oleh kereta api Harina, relasi Surabaya Pasar Turi menuju Bandung. Berdasarkan keterangan saksi, mobil yang dikemudikan oleh Sarmidi, warga Gayam Sari, Semarang, tetap melaju meski sudah diberikan peringatan oleh warga dan penjaga pos di sekitar lokasi. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, benturan keras tidak dapat terhindarkan. Naas, pengemudi mobil meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka serius. Sementara itu, seorang penjaga pos berinisial YS yang berada di sekitar rel mengalami luka berat. Langsung dievakuasi oleh warga dan petugas ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Pihak KAID AOP 4 Semarang mencatat, insiden ini menyebabkan kerusakan pada unit lokomotif dan kereta pembangkit, sehingga perjalanan KA Harlina mengalami keterlambatan hingga 102 menit. Jalur hilir pun sempat tertutup sementara hingga dinyatakan aman kembali pada pukul 11:26 siang. Tugas kepolisian dari Polres Demak yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Pelita Anugrah. Proses evakuasi bangkai kendaraan sempat menjadi tontonan warga sekitar sebelum akhirnya berhasil dipindahkan agar tidak mengganggu jadwal perjalanan kereta lainnya. Lisna Nur, jurnalis Info TV, melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa perlintasan kereta api tanpa palang masih sering menjadi titik rawan kecelakaan lalu lintas. Kurangnya pengamanan dan kelalaian pengendara menjadi faktor utama terjadinya kecelakaan. Dan untuk mengurangi resiko kecelakaan, perlu meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi aturan keselamatan saat melintas di perlintasan rel kereta api. Berikut beberapa tips agar kendaraan tidak tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang. Tips yang pertama, pemirsa, hentikan kendaraan di garis berhenti perlintasan. Tips yang kedua, matikan mesin dan turunkan kaca kendaraan untuk mendengarkan suara kereta api, terutama saat jarak pandang terbatas. Tips yang ketiga, dahulukan kereta api. Jangan memaksa melintas meskipun jarak kereta api masih jauh dari pandangan. Yang keempat, pastikan rel benar-benar kosong sebelum melintas. Kelima, jangan berhenti tepat di perlintasan kereta api. Jika jalur terjadi kemacetan, usahakan berhenti jauh sebelum perlintasan. Demikian beberapa tips agar terhindar dari kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang. Ingat pemirsa, kewaspadaan dan kesabaran adalah kunci utama keselamatan ketika melintas di perlintasan rel kereta api. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Dan saya Selis Regar pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.